Tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi, ada seorang tokoh politik setelah lengser, makin tambah populer, makin besar pengaruhnya, dan makin besar kekuasaannya. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRB mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil. Kalau ada orang yang yakin makin lama Mulyono makin tambah berpengaruh, makin dikagumi rakyat dan lain-lain, orang itu sedang menggantang asap. Apalagi bila Presiden Prabowo konsisten mempredeli para menteri titipan Mulyono dalam bulan-bulan mendatang dan tekanan masyarakat supaya Kejaksaan Agung atau KPK atau Polri segera memulai menyelidiki korupsi politik Mulyono selama 10 tahun, kiamat politik Mulyono dan kiamat si Gibran Fufufafa insya Allah bisa datang lebih cepat. Yang penting Mas Prabowo, Anda jangan sampai kehilangan momentum. Once you lose your political momentum, you may also lose your chance untuk mewujudkan cita-cita besar Anda. Pak Amin Rais, udahlah Pak ya. Kalau Bapak tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, paling tidak Bapak diam, gak usah nyocos sana, nyocos sini, ngerocos sana, ngerocos sini. Ya lebih baik kita-kita yang Anda juluki sebagai ternak Mulyono daripada Anda sendiri yang menurut saya terlihat seperti sampah negara ya. Kalau almarhum Gus Dur mengatakan Amin Rais ini gelandangan politik, ya saya mengatakan beliau sampah negara. Jadi mohon maaf nih ya Pak Amin Rais jika kedengaran kurang nyaman di telinga Anda, tetapi saya harus mengatakan itu karena Anda terlalu berlebihan ya. Jadi dengan OCCRP di mana informasinya itu sudah dihapus dalam laman berita atau website mereka, tetapi Anda masih terus menggoreng isu soal OCCRP itu. Ya, nampak sekali Anda begitu yakin bahwa Pak Jokowi ini akan segera ditangkap. Ya. Dan juga sekali lagi Pak Amin Rais, jangan mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan hubungan mereka yang selama ini sudah harmonis, sudah bersatu padu, sudah begitu hangat layaknya sebuah keluarga. Jangan datang Anda untuk mau mengadu domba, memecah belah. Apalagi Anda juga sepertinya ingin mengadu domba antara presiden dengan wakilnya, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nah itu juga jangan ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita itu harus senang, nyaman, bahagia ketika melihat pemimpin-pemimpin kita itu kompak, bersatu padu, bekerja sama. Bukan malah kebalikannya ya. Nah Pak Amin Rais ini kebalikan. Dia lebih suka ketika Pak Prabowo pisah dari Pak Jokowi ataupun keduanya saling membenci, saling memusuhi. Nah itu yang diinginkan oleh Amin Rais. Untuk Pak Amin Rais ya, kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, sebaiknya Anda diam ya. Diam itu adalah emas. Itu lebih bagus, lebih baik. Dan Anda akan terlihat lebih terhormat daripada Anda terus ngoceh sana ngoceh sini ya. Pak Amin, asal Pak Amin tahu ya, semakin Pak Amin memanggil Pak Jokowi dengan kata Mulyono, itu justru semakin bagus Pak Amin ya. Pak Jokowi akan semakin mulia, derajatnya semakin terangkat. Sedangkan Pak Amin Rais ya semakin rendah ya. Buktinya ketika kemarin Pak Amin Rais menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, saya juga nggak habis pikir kok masih bisa sempat beliau datang untuk hadir di pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran guys ya. Jadi saat dia datang itu nggak ada yang mau menyambut, berjabat tangan dengan beliau. Beliau berdiri seperti orang yang nggak punya teman. Itu harusnya introspeksi diri Pak Amin ya. Itu artinya Anda semakin dijauhi nih ya oleh masyarakat Indonesia. Jadi orang lama-lama juga tidak akan mau mendengarkan Anda. Oke guys, kita lanjut. Banyak orang bilang kalau mantan Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi akan senasib dengan Pak Amin Rais. Karena Pak Jokowi kemarin tuh udah dipecat dari PDIP dan orang itu pun bicara-bicara sana sini kalau Pak Jokowi itu akan senasib seperti Pak Amin Rais.
Mereka itu tidak tahu cara berpolitiknya Presiden Joko Widodo itu, mereka tidak tahu. Tapi mereka itu bicara terus seakan-akan mereka itu paling benar. Perlu kalian ketahui ya, partai PSI itu punya siapa? Pasti kalian bertanya-tanya kan, selama 10 tahun di pemerintahnya Presiden Joko Widodo muncul partai PSI. Dan partai PSI tersebut yang menjadi ketua umum adalah anaknya Jokowi. Yang jadi wakil presiden Indonesia, anak Presiden Joko Widodo. Dan Pak Amin Rais sama Pak Jokowi ini beda levelnya. Tinggi sekali Jokowi dibandingkan Pak Amin Rais. Pak Jokowi ini mantan presiden yang dipilih oleh masyarakat selama 10 tahun. Dan Pak Amin Rais ini bukan siapa-siapa. Jangan dibandingkan sama Pak Jokowi. Beda levelnya, jangan dibandingkan deh sumpah. Seandainya kemarinnya Pak Jokowi itu bisa 3 periode, pasti masyarakat Indonesia itu pilih Jokowi lagi. Karena Jokowi itu sudah terlalu masuk di hati masyarakat gitu loh. Bayangkan 82% seluruh masyarakat Indonesia itu puas atas kerjanya Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Belum. Iki lho Mbah Amin nih ngomong apa? Ngomong ke ini belum. Pade karo OCCRP. Gatekke ya. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Mbah Amin, sampean iki piye lho ngomong kowe tok serius, penting, bener, paling valid. Lah kira dadi gedibale osang aseng osong iki jane sapa? Sapa Mbah Amin? Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Sampean ngomong ke OCCRP itu lembaga yang sangat kredibel. Kredibel apa gedibel? Mbah Amin, kayaknya loh Mbah Amin ya, ini sudah yang kesekian kali informan nih sampean, tim analisis sampean itu kayaknya kurang valid. Lho jenengan lho lek ngepek-ngepek ra karuan lembaga OCCRP. Ujung-ujungnya lembaga OCCRP mengklarifikasi sendiri. Nah, itu kan pada napok. Mosok mukanya Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Perayu Pak Laisen Mbah Amin. Ya. Yang saya bilang Mbah Amin. Kalau ini diterus-teruskan Mbah Amin. Kalau ini diterus-teruskan Mbah Amin. Mesake sampean. Mesake sampean. Saya khawatir tim sampean itu mencari sumber data, sumber informasi, sumber faktanya itu kurang valid. Dan ini Mbah Amin kalau diteruskan ini sangat menurunkan kapasitas sampean, mendegradasi sampean, ngejloke sampean. Sampean jangan langsung percaya. Kalau dulu ya saat sampean menggerakkan reformasi itu sumber-sumbernya valid. Karena ada beberapa pihak, mungkin beberapa kalangan yang pengen bermain di balik perjuangannya sampean. Lah kalau sekarang sampean mau diambil apa nih? Makanya informan-informan kesampean itu perlu dipertanyakan lagi. Sehingga sampean tatkala menyampaikan statement itu benar-benar berkualitas gitu loh Mbah Amin. Masa sekelas Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA dengan saat itu sekalibernya. Lah sekarang setiap memberikan statement itu langsung terbantahkan dengan sendirinya kok.
Pripun Mbah Amin? Asli mesake sampean aku iki. Kula iki mesakne Mbah Amin. Tapi modele sampean iki kita kan modele apa itu kaya nyun sewu lho nggih. Kaya wong sing paling ngerti, sing paling pinter, sing paling deket, sing yes pokoke ngono kuwi sehingga dengan meyakinkan memberikan statement seakan-akan kayak tapi Mbah Amin saiki zamane wis beda. Hari ini kita ngomong ini anak-anak sekarang, generasi sekarang yang merupakan mayoritas di Indonesia ini langsung ini Pak Mbah Amin apa bener ya gitu. Jadi gak bisa lagi mau kita apa itu setting kita model kita ini seperti apa gitu. Anak-anak sekarang, konstituen sekarang itu sudah melangkah dengan caranya sendiri. Dunia sudah berubah. Apa dikira sampean terus memperlihatkan kayak seorang yang paling terus memberikan statement itu langsung rakyatnya nih, masyarakat gini, netizen gini, konstituen gini. Enggak, Mbah Amin. Kalau dulu yon dengarkan gini, kata Prof Amin nih, kalau dulu gitu, kalau sekarang enggak, Mbah Amin. Setiap tokoh atau siapapun memberikan statement, mereka langsung itu mencari sumber. Dan sumbernya itu sekarang itu mudah sekali didapatkan. Itulah bedanya sekarang dengan zaman dulu. Nah sekarang yang model dengan seperti ini, maka semakin kita memberikan statement, maka justru memberikan peluang kepada generasi-generasi masyarakat sekarang ini untuk ikut mengakses. Maka coba lihat strategi kayak Pak D. Ya dikatakan gitu. Lah saya itu kan sudah dari dulu difitnah, dicaci maki. Kurang apa lagi? Hampir sudah semua. Ya nek cek kurang goleki apa ibaratnya kan Pak. Karena kan semakin kita memberikan statement itu akan justru memancing netizen ini, memancing konstituen sekarang ini. Lah inilah Mbah Amin, maksud saya tim-tim sampean itu harusnya itu segera melakukan bedah anatomi konstituen sekarang. Jangan kayak model kayak dike-dike gitu loh. Sampai ini kayak ini 11 rolas karo Bu Mega itu. Rubah. Karena kalau tidak, coba partai ini sampai dapat berapa? Parliamentary threshold aja nggak lolos. Tapi lu koyok bedah anatomi lagi. Bagaimana sih konstruksi postur politik Indonesia sekarang? Karena politik itu nggak akan lepas dari konstituen. Cara terbaik adalah bagaimana kita bisa melihat konstituen secara real. Nah sehingga statement-statement panjenengan nanti bisa diterima. Kayak gini kan kontradiktif terus, Mbah Amin. Oke, Bolo, tetap semangat, mantap. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo masuk dalam nominasi pemimpin negara terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang lembaga ini kemudian berkantor di Amsterdam. Pak Jokowi saya kira tidak perlu marah dan meminta kepada publik pembuktian atas apa yang kemudian dinobatkan sebagai tokoh terkorup di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di berbagai media, sejumlah aktivis demokrasi, pakar hukum tata negara menilai bahwa Pak Jokowi ini layak bersanding dengan pemimpin korup di dunia karena tindak tanduknya yang kita tahu selama memerintah sudah merusak hukum konstitusi, lembaga negara, sekaligus juga demokrasi di Indonesia. Disebut merusak hukum konstitusi karena Pak Jokowi ini dianggap cawe-cawe melalui iparnya yang pada saat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, mengeluarkan putusan MK 90 yang memberikan lampu hijau dan juga karpet merah
kepada putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden 2024 pada saat itu. Dan kemudian Pak Jokowi juga merestui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga anti rusuh ini kian merosot dan kian melemah semakin kesini. Puluhan pegawai KPK yang berintegritas pada saat itu juga satu persatu ditiadakan, dan kemudian ada tes wawasan kebangsaan yang kemudian saya kira secara sengaja bagaimana beralih ke status ASN. Lalu kemudian di masa kepemimpinan Pak Jokowi pula bagaimana kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi menimpa juga kepada teman-teman jurnalis, para pegiat demokrasi, dan orang-orang yang dia termasuk orang-orang yang kritis gitu. Itu yang kemudian membuat Pak Jokowi itu setara dengan pemimpin-pemimpin korup lainnya. Lalu saya kira pertanyaan berikutnya adalah apakah publikasi OCC RP ini memperburuk citra demokrasi atau citra Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya sebelum Pak Jokowi, Pak Presiden Indonesia kedua, Pak Soeharto juga pernah ditempa pemberitaan buruk oleh majalah Time pada saat itu. Ini justru menjadi bahan evaluasi dan dorongan kepada lembaga penegakan hukum untuk bagaimana temuan-temuan dari OCC RP ini itu bisa dijadikan sebagai landasan secara akademis gitu ya. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pejabat dan keluarganya itu bisa ditindaklanjuti secara serius, terutama kepada lembaga KPK. Jadi lembaga KPK ini saya kira dalam tangkap menangkap para pelaku koruptor gitu ya, itu tidak berdasarkan pada, ya kita tahu sekarang politik saling sandra antar satu elit dengan elit politik lainnya gitu ya, yang membuat dinamika politik kita juga semakin runyam. Tapi saya kira hasil yang disampaikan oleh OCC RP ini, Pak Jokowi bisa melakukan evaluasi dan refleksi juga para keluarganya, saya kira, sehingga apa yang sudah dilakukannya itu ya kemudian bisa bertobat, bisa dan tidak mengulanginya. Tapi kalau kemudian memang Pak Jokowi tidak merasa bersalah dengan hal tersebut, ya Pak Jokowi seharusnya kan tidak perlu marah gitu, dan tidak perlu juga kemudian meminta pembuktian. Toh memang kan yang memberikan penilaian itu publik, bukan diri kita sendiri. Betul nggak teman-teman? Oke, jadi begini ya Mbak yang cantik dan pintar. Yang pertama, Pak Jokowi tidak marah ya. Saya bingung dengan narasi Anda seperti itu. Dari mana Anda membuat kesimpulan bahwa Pak Jokowi ini marah? Justru kemarin ketika wartawan atau jurnalis menanyakan reaksi atau tanggapan dari Pak Jokowi mengenai penemuan OCC RP ini, jawaban dari Pak Jokowi itu terlihat santai, rileks. Beliau tidak terlihat adanya kepanikan di situ. Bahkan dia mengatakan kalau memang dia melakukan korupsi, ya silakan dibuktikan, agar jangan sampai itu terkesan hanya dibuatkan untuk memframing seseorang agar terlihat tidak bagus ya, atau framing jahat. Nah seperti itu. Kalau marah justru kalian-kalian yang saya kategorikan sebagai pembenci Jokowi, kalianlah yang marah. Kalian kan menuntut Pak Jokowi harus menuntut OCC RP ya, atau menggugat OCC RP di Belanda. Pak Jokowi mungkin tidak berpikir sampai di situ, tapi kalian malah seperti memaksa Pak Jokowi untuk mau melakukan hal itu. Jelas sekali bahwa tujuan kalian ingin memperbesar masalah yang seperti ini, yang sebenarnya ya kalian menutup mata. OCC RP sudah mengklarifikasi bahwa tuduhan mereka dengan menempatkan Pak Jokowi masuk sebagai finalis salah satu tokoh terkorup di dunia, itu mereka tidak memiliki bukti apapun ya. Mereka hanya mengambil dari asumsi saja bahwa selama menjabat
selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ada kesan bahwa Presiden Jokowi melemahkan KPK. Hanya itu saja, ya. Dan juga beritanya itu sudah dihapus. Lalu kenapa kalian masih terus menggoreng hal seperti ini? Itu terlihat bahwa kebencian, iri, dengki, kemarahan itu ada di pihak kalian. Ya, sementara Pak Jokowi mah rileks-rileks aja, santai-santai aja. Beliau malah senyum, tertawa. Bahkan beliau mengatakan bahwa apalagi semuanya dari dalam negeri, luar negeri, berbagai macam fitnahan, tuduhan keji yang dilontarkan kepada beliau itu begitu komplit. Bahkan beliau bilang kalau belum komplit ya silakan dikomplitin lagi. Sambil bercanda, sambil tertawa. Jadi kalian yang kepanasan tapi menganggap bahwa Pak Jokowi ini yang marah. Oke guys, kita lanjut. Ini aneh, gue lihat di sosial media masih aja menghujat Jokowi. Gue bingung, udah lengser juga, udah nggak menjabat, masih aja diutak-utik ya, dihina lah, dihujat lah, atau apapun itulah, sampai anaknya kayak gimana. Bro, sis, kalian tuh warga 16%, coba ya, yang menghujat tuh jangan pernah pakai fasilitas yang dibuat Jokowi. Adil nggak? Jangan pakai MRT, jangan lu pakai jalan tol. Lu pokoknya nggak boleh nikmatin semua fasilitas yang sudah dibikin sama Pak Jokowi. Ya, pokoknya kalian ini hatinya penuh dengan kebencian dulu ya. Kita tuh harus move on, maju, masih aja ya, elah. Aduh. Para pembenci Jokowi yang tidak suka dengan Jokowi dan yang merasa dirugikan oleh Jokowi, termasuk yang ikut-ikutan melakukan hoax. Nah, mendengar nama Jokowi ini sangat anti. Walaupun Jokowi sudah pensiun, seakan-akan Jokowi ini masih berkuasa. Saking takutnya mereka. Ketakutan yang luar biasa. Dan yang aneh itu yang ikut-ikutan bro. Biasanya yang ikut-ikutan ini yang termakan hoax. Hingga OCCRP itu mengeluarkan rapor untuk Jokowi. Katanya terkorup di dunia 2025 ini. Mereka pun percaya. Walaupun sampai OCCRP ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi ini seorang terkorup, mereka juga masih yakin dan percaya. Sebuah ketakutan, kegelisahan, dan kebencian yang luar biasa oleh orang-orang yang anti Jokowi dan menakuti Jokowi. Takut dengan Jokowi maksudnya. Nah, yang kasarnya yang ikut-ikutan bro, yang termakan hoax. Nah bro, walaupun akhirnya OCCRP itu memberikan klarifikasi, mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi itu seorang koruptor, tetap saja mereka percaya. Kalau kebencian sudah merasuk ke jiwa, apapun yang terjadi, sehebat apapun orang itu, tetap saja jelek. Bro, kadang kita kasihan, terutama orang yang ikutan nih. Taruhlah orang yang merasa dirugikan kan, karena kepentingan mereka. Kepentingan mereka tidak terakomodir. Walaupun sekarang sudah pemerintahan Prabowo. Nah, mengapa mereka tidak berani menyerang pemerintahan Prabowo? Menyerangnya ke belakang. Ya, ke mantan. Ini kan aneh, bro. Sebuah sikap yang sangat aneh. Nah, sampai kapan ini? Saya takut nanti sampai Jokowi mangkat, dalam arti sudah tiada, mereka masih takut dengan foto Jokowi. Seperti halnya mereka para koloni yang takut dengan Soekarno misal. Soekarno sudah lama mati. Nah, ini saya berkeyakinan mereka akan selalu takut dan resah dengan nama Jokowi. Walaupun nanti Jokowi sudah tiada, tinggal fotonya. Ini kan penyakit bro. Penyakit kronis. Nah, sampai kapan penyakit kronis ini akan sembuh? Jangan-jangan sampai mati. Bro, realitanya sekarang pemerintahan adalah pemerintahan Prabowo. Prabowo yang memegang kuasa penuh. Jelek baiknya ya tergantung Prabowo. Juga rakyat. Itu yang penting. Nah, saya harap tidak banyak harapan dengan Prabowo. Ya, sikat para koruptor. Jadilah. Sikat para
pendewa wewenang yang selalu mencari kesempatan untuk berbuat sewenang-wenang. Sikat mereka, miskinkan para koruptor. Mungkin juga nggak ngaruh ya, walaupun ada nanti rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau masih juga ya masih dasar para koruptornya semakin berkembang koloninya, mungkin sebaiknya jadi buat rancangan undang-undang mematikan para koruptor. Nah, itu baru selesai. Oke, saya kira itu saja. Menyatakan seperti penguasa, ya, Raja Jawa. Nah, teruntuk pembenci Pak Jokowi. Ini si tua bangka ini sekarang sudah sakit keras, mau diet, bisa mau bongko alias mukoid. Perhatikan untuk pembenci Pak Jokowi. Mulai pertama, katanya Ustadz Maher yang tobat, takbir, kupar, kafir, diet, bongko. Katanya Ustadz Maher FPI dulu. 2 peramal, laki perempuan, mati nyembah Pak Jokowi. Ekonom Faisal Basita, siapa itu? Riza Ramli, Ainun, Cak Nun, kata Cak Nun itu, mari nyerang Pak Jokowi yo sekarat. Silahkan benci Pak Jokowi kalau pengen niru-niru seperti mereka-mereka. Pak Jokowi diam, tapi alam yang nggak diam. Ini kita belajar ya, ini indikasi sebuah negara atau negara kita saat ini situasi politiknya memang sedang diacak-acak oleh asing. Ya, indikasinya apa aja? Yang pertama indikasinya ya mengenai OCCRP. Kemudian dalam waktu dekat muncul media yang menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah salah satu tokoh yang disegani. Nah, ini jangan dikira ini bukan suatu desain. Ini memang sengaja dibuat gitu. Untuk apa? Mengacak-ngacak pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, karena apa? Dengan memecah kekuatan Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, maka lawan-lawan politik atau proksi-proksi asing ini akan lebih mudah gitu ya. Makanya wajar aja sekarang serangan-serangan politik itu semua ditujukan kepada Pak Jokowi, tidak ke Pak Prabowo. Karena kalau langsung ke Pak Prabowo, ya, kekuatan mereka semakin kuat. Itu yang dikhawatirkan lawan-lawannya, sehingga akan makin sulit ya untuk menumbangkannya atau untuk mengganggunya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang wajar sebenarnya. Pertarungan-pertarungan ini ada konspirasi asing, itu hal yang wajar. Semua negara pun seperti ini ya. Kenapa sih Indonesia pengen sekali negara-negara luar itu ingin merebut Indonesia? Ya karena tahu sendiri program-program yang sekarang ingin dijalankan oleh pemerintah sekarang adalah program-program yang ditakuti oleh elit global, oleh negara-negara adidaya. Ya, program apa? Swasembada pangan. Bayangin aja, swasembada pangan itu jika terjadi ya, itu salah satu strategi war ya yang dilakukan oleh negara-negara adidaya, bagaimana men-trap sebuah negara itu harus ketergantungan pangannya gitu terhadap negara luar, harus impor. Tetapi ini mau dibikin swasembada, itu yang ditakuti. Kemudian hilirisasi industri, ya, mineral, ya kan, ini paling ditakutin. Nah, program-program yang sekarang dicanangkan, program-program yang memang bukan didikte oleh asing, ya. Justru Pak Prabowo kan pengennya, kita punya konsep, ini punya program, lu mau danain nggak? Beda sama yang dulu-dulu sebelumnya, ya, setelah era Soeharto jatuh. Ya kan, kita selalu ditawarkan program itu memang dari asing gitu. Kalau ini kan enggak, memang konsep itu datang dari Indonesia. Ya kita tinggal narik siapa yang mau mendanai ini gitu. Itu makanya berbeda. Nah, inilah ya. Jadi teman-teman juga memang harus punya kesadaran penuh bahwa economic war ya, geopolitik atau perang dagang memang itu benar-benar terjadi. Nah, ya. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini memang iya bahwa ada sebuah konspirasi asing gitu untuk memecah Prabowo dengan Jokowi. Betul sekali apa yang disampaikan oleh netizen ini guys ya. Jadi hati-hati dengan proksi-proksi dari luar. Hati-hati dengan adu domba dari pihak asing yang ingin mengacak-acak situasi di dalam negeri kita. Ya, kita sebagai sesama anak bangsa harus segera untuk menyadari akan hal ini ya. Pak Jokowi dimasukkan sebagai salah satu finalis tokoh terkorup di dunia
itu tanpa ada bukti apapun, ya, hanya berupa asumsi saja dan itu sudah dihapus. Itu pertanda bahwa ada yang iseng, ada yang sengaja memainkan hal-hal seperti ini, ya, untuk mengacak-acak situasi di dalam negeri kita. Dan hati-hati juga bukan hanya dari asing, tetapi dari dalam negeri. Ya, salah satunya Amin Rais tadi, yang ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jadi kelihatan sekali Pak Amin Rais tidak ingin jika Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menyatukan kekuatan mereka. Yang dia ingin adalah keduanya ini saling memusuhi atau saling membenci satu sama lain. Jika dulu ada istilah cebong kampret, nah sekarang ada ternak Mulyono, anak apa dan sebagainya. Jadi sesama anak bangsa kita harus sadar, segera kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, jangan mudah untuk diadu domba. Mari kita terus membangun bangsa dan negara kita dengan menjadi versi terbaik di bidang kita masing-masing, dan kita doakan ya agar Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dapat memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik tentunya, dan juga dapat memajukan bangsa dan negara kita. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi.